Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Mari kita bercerita tentang kisah seorang kiai dari Jawa Timur tiba-tiba mengalami kejadian yang sangat mengejutkan di depan Ka'bah. Perutnya tiba-tiba membesar, seolah-olah ia mengandung bayi 9 bulan. Mengapa kejadian ini menimpa seorang tokoh agama yang dihormati? Temukan jawabannya dalam kisah penuh hikmah ini. Saksikan terus video ini sampai akhir dan ambil pelajaran berharga dari kisah Kiai Komarudin yang menggetarkan hati ini. Dikala matahari Makkah bersinar terik, memantulkan cahayanya ke kubah-kubah emas Masjidil Haram. Di tengah lautan manusia berpakaian ihram, seorang pria paruh-baya berjalan tergopoh-gopoh. Ia adalah Kiai Komarudin, tokoh agama terkenal dari desa Sendang Kidul, Jawa Timur. Astagfirullah, ya Allah, apa yang terjadi padaku? Gumamnya sambil memegangi perutnya yang tiba-tiba membesar. Komarudin merasakan beban berat di perutnya seolah-olah ia sedang mengandung bayi 9 bulan. Keringat bercucuran di dahinya, bukan hanya karena terik matahari, tapi juga karena rasa takut yang mulai menyelimuti hatinya. Kiai, Anda tidak apa-apa? Tanya seorang jemaah yang berjalan di sampingnya. Komarudin hanya menggeleng lemah. Tidak apa-apa, mungkin hanya kelelahan, ujarnya. Namun dalam hatinya, ia tahu ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin perut seorang pria bisa membesar secara tiba-tiba seperti ini? Dengan susah payah, Komarudin melanjutkan langkahnya menuju Ka'bah. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ia sedang memikul beban dosa yang tak terlihat. Ya Allah, ampuni hambamu ini, bisiknya lirih. Ketika akhirnya sampai di depan Ka'bah, Komarudin jatuh berlutut. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya yang keriput. Ia teringat akan perjalanan hidupnya, dari seorang anak desa hingga menjadi kiai yang dihormati di desanya. Kiai, sebaiknya kita ke klinik saja. Mungkin ada masalah dengan kesehatan Anda, ujar Haji Izzuddin, tetangganya dari desa Sendang Kidul. Tidak, Izzuddin. Aku merasa ini bukan masalah kesehatan biasa, jawab Komarudin dengan suara bergetar. Izzuddin menatapnya dengan khawatir. Apa maksud Anda, Kiai? Komarudin terdiam sejenak, matanya menerawang jauh. Aku merasa ini adalah teguran dari Allah. Teguran apa, Kiai? Tapi kenapa, Kiai? Anda adalah orang yang sangat dihormati di desa kita. Anda telah banyak berbuat baik dan mengajarkan agama kepada banyak orang, ujar Izzuddin berusaha menghibur. Terlihat Kiai Komarudin pun tersenyum pahit. Tidak semua yang terlihat di luar mencerminkan apa yang ada di dalam. Tiba-tiba, Komarudin merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Ia mengerang kesakitan, membuat orang-orang di sekitarnya panik. Kiai Komarudin, teriak Izzuddin berusaha menopang tubuh Komarudin yang hampir roboh. Beberapa jemaah lain segera menghampiri dan membantu membawa Komarudin ke klinik terdekat. Sepanjang perjalanan, Komarudin terus mengerang kesakitan sementara perutnya semakin membesar. Di klinik, dokter kebingungan melihat kondisinya. Kami belum pernah melihat kasus seperti ini sebelumnya. Pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak ada masalah internal dengan organ Anda. Tapi kami tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi, kata seorang dokter dengan wajah bingung. Komarudin tahu ini bukan penyakit biasa yang bisa disembuhkan dengan obat-obatan. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia terus merenung, mengingat-ingat segala perbuatannya selama ini. Tiba-tiba, sebuah kenangan menyeruak di benaknya. Ya Allah, apakah ini karena? Komarudin tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Air matanya kembali mengalir deras. Keesokan harinya, kondisi Komarudin semakin memburuk. Perutnya semakin besar dan berat. Dengan bantuan Izzuddin dan beberapa jemaah lainnya, Komarudin berusaha menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya. Setiap langkah terasa seperti siksaan, tapi Komarudin tetap bertahan. Pada hari terakhir, saat melakukan tawaf wada, Komarudin kembali terjatuh di depan Ka'bah. Kali ini, ia tidak bisa bangkit lagi. Kiai Komarudin, Anda kenapa? Izzuddin terlihat panik. Kiai Komarudin kemudian meraih tangan Izzuddin.
Izzuddin, tolong sampaikan pesanku kepada jemaah di pesantren. Apa itu, Kiai? Tanya Izzuddin dengan air mata berlinang. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, Komarudin berbisik, katakan pada mereka, jangan pernah menyalahgunakan amanah. Aku telah mengkhianati kepercayaan mereka. Apa maksud Anda, Kiai? Tanya Izzuddin bingung. Namun, Komarudin tidak menjawab. Matanya terpejam dan napasnya berhenti di tengah kerumunan jemaah yang panik. Kiai Komarudin menghembuskan napas terakhirnya di tanah suci. Berita kematian Kiai Komarudin dengan cepat menyebar ke desa Sendang Kidul. Banyak orang yang tidak percaya dan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Seminggu kemudian, Izzuddin sudah pulang ke tanah air. Ia segera menyampaikan pesan dari Kiai Komarudin. Saudara-saudara, Izzuddin memulai dengan suara bergetar. Kiai Komarudin menitipkan pesan terakhir untuk kita semua. Beliau berpesan agar kita tidak pernah menyalahgunakan amanah. Para santri dan pengurus pesantren saling berpandangan dengan bingung. Apa maksudnya, Pak Haji? Tanya salah seorang santri senior. Izzuddin menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Saya juga tidak mengerti pada awalnya. Tapi setelah saya menyelidiki, saya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Izzuddin kemudian menceritakan tentang penemuan dokumen-dokumen keuangan pesantren yang tidak beres. Ternyata, selama ini Kiai Komarudin telah menggunakan sebagian besar dana bantuan untuk pesantren untuk kepentingan pribadinya. Astagfirullah, seru para santri dan pengurus pesantren. Tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Saya yakin inilah yang dimaksud Kiai Komarudin dengan mengkhianati kepercayaan kita. Dan saya percaya inilah mengapa beliau mendapat teguran di tanah suci. Suasana menjadi hening. Tak ada yang menyangka bahwa sosok Kiai Komarudin yang mereka hormati menyimpan rahasia gelap seperti ini. Kita harus belajar dari kesalahan Kiai Komarudin. Amanah adalah hal yang sangat berat untuk dipikul. Kita harus selalu ingat bahwa setiap perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, kata Haji Izzuddin. Sejak hari itu, pesantren Kiai Komarudin mengalami perubahan besar. Mereka mulai menerapkan sistem keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Para santri dan pengurus pesantren juga semakin giat beribadah dan berbuat kebaikan, mengingat pesan terakhir Kiai Komarudin. Kisah Kiai Komarudin menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat desa Sendang Kidul. Mereka sadar bahwa kedudukan dan kehormatan di dunia tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan kejujuran dan amanah. Dan yang lebih penting lagi, mereka belajar bahwa balasan Allah bisa datang kapan saja dan dalam bentuk apa saja, bahkan di tempat yang paling suci sekalipun. Mari kita renungkan dan ambil hikmah dari perjalanan hidup Kiai Komarudin. Jangan pernah menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita, karena setiap amanah adalah titipan yang harus dijaga dengan baik. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran berharga dari kisah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga cerita ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu menjaga perbuatan kita dan senantiasa berbuat kebaikan, agar kelak kita dapat meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah. Demikianlah kisahnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.